Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan presentasikan tentang penerapan CUDA, yaitu pengimplementasian CUDA terhadap menghitung jumlah kemunculan elemen tertentu dalam sebuah array. Nah, sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Adi Wibowo atas kesempatannya, dan mari kita mulai presentasinya. Di sini terdapat saya, Zenobia Wirandi Zenaide, lalu ada Zafira Amanda, Atia Putri Hidayat, dan juga Tifa Ziada Takia. Next. Ya, jadi pada presentasi kali ini kita membagi menjadi beberapa sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari CUDA itu tersendiri, lalu studi kasusnya, yaitu kasus apa nih yang ingin kita implementasikan dari CUDA-nya, lalu juga ada proses CUDA-nya. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu CUDA, yaitu CUDA atau Compute Unified Device Architecture, atau CUDA merupakan platform sebuah komputasi paralel yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk memungkinkan penggunaan unit pemrosesan grafis atau GPU mereka untuk tugas komputasi umum. Ini memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk memanfaatkan kecepatan dan kemampuan satu paralel GPU untuk mempercepat berbagai jenis komputasi, termasuk pemrosesan gambar, analisis data, kecerdasan buatan, simulasi fisika, dan banyak lagi. Dengan menggunakan CUDA, pengguna dapat menulis kode yang dieksekusi secara paralel di GPU yang dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan eksekusi pada CPU biasa. CUDA menyediakan API atau Application Programming Interface dan lingkungan pengembangan yang memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk mengoptimalkan kode mereka agar berjalan di GPU dengan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada studi kasus dari kita sendiri, yaitu sudah akan diimplementasikan ke dalam proses menghitung jumlah kemunculan elemen dalam sebuah array, yang dimana proses pencarian dan menghitung jumlahnya akan dibagi menjadi beberapa proses. Thread yang dikumpulkan dalam suatu blok dan dikumpulkan lagi dalam grid menggunakan GPU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya proses CUDA, yaitu yang pertama ada import library, yang kedua ada definisi fungsi CUDA, kemudian ada konfigurasi grid dan blok, selanjutnya ada inisialisasi array dan variabel. Next. Yang kelima, memanggil fungsi CUDA. Yang keenam, loop untuk pencetak setiap proses, dan yang terakhir adalah mencetak jumlah kemunculan. Nah, proses ini akan dijelaskan secara rinci oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kami akan menjelaskan codingan dari studi kasus kami, yaitu yang pertama terdapat library yang digunakan, yaitu pada baris import. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari hasil studi kasus kita, yaitu yang pertama adalah terdapat library, yaitu baris kode yang pertama yaitu ada import numpy SNP, yaitu di mana baris kode ini mengimport library numpy ke dalam script Python. Nah, numpy ini adalah library Python untuk komputasi numerik, di mana library ini menyediakan berbagai fungsi dan tipe data untuk melakukan operasi numerik pada array. Nah, selanjutnya ada import numba,
baris kode ini mengimport library Numba ke dalam script Python, di mana Numba ini merupakan sebuah library Python untuk kompilasi kode Python ke kode mesin, yaitu library ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja suatu kode Python dengan mengompilnya ke kode mesin yang dapat dijalankan secara natif oleh CPU atau GPU. Nah, selanjutnya terdapat from Numba, import CUDA. Kode ini merupakan mengimport library Numba CUDA ke dalam script Python, di mana Numba CUDA merupakan bagian dari Numba yang mendukung kompilasi kode Python untuk GPU. Nah, selanjutnya terdapat fungsi CUDA untuk menghitung jumlah kemunculan elemen tertentu dalam suatu array. Nah, dalam codingan ini mendefinisikan fungsi count elemen yang mendeklarasi sebagai fungsi CUDA dengan dekorator CUDA-JIT. Apa itu CUDA-JIT? CUDA-JIT adalah sebuah dekorator dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan dalam ekosistem komputasi GPU dengan menggunakan library CUDA seperti yang disediakan oleh NVIDIA. Lalu selanjutnya di sini terdapat tit sama dengan CUDA.threadIndex.x plus CUDA.blockindex.x bintang CUDA kali block dim.x, lalu ada stride sama dengan CUDA.griddim.x bintang CUDA blockdim.x. Nah, baris ini merupakan suatu inisialisasi di mana inisialisasi variabel tit, block LDX, block dim, dan griddim itu tuh untuk menentukan suatu lokasi thread dalam block dan array. Nah, variabel tit ini adalah indeks thread dalam block. Lalu block LDX ini adalah indeks box dalam grid. Lalu block dim ini adalah ukuran bloknya, dan grid dim ini adalah ukuran dari gridnya. Nah, selanjutnya terdapat count sama dengan 0, di mana baris kode ini merupakan inisialisasi variabel count, dan lalu terdapat loop untuk iterasi setiap elemen dalam array. Pada setiap iterasi, fungsi ini memeriksa apakah elemen tersebut sama dengan elemen target yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nah, selanjutnya terdapat baris kode ini, di mana memeriksa apakah elemen RI sama dengan target, sama dengan elemen target yang nanti dicari. Jika iya, maka fungsi ini akan menambah nilai variabel count sebesar sama dengan 1. Nah, selanjutnya terdapat CUDA.atomic.add result 0 count. Di sini merupakan penjumlahan atomik untuk menghindari kondisi perlombaan, di mana baris kode ini menambah nilai variabel result sebesar nilai variabel count ini. Operasi atomik ini diperlukan untuk memastikan bahwa nilai variabel result tidak akan berubah oleh thread lain. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu adalah menentukan ukuran array dan inisialisasinya. Nah, yang pertama itu ada array size sama dengan 10, di mana variabel ini yang nantinya akan digunakan untuk menentukan ukuran array yang akan dibuat. Nah, dalam kasus kita itu ukuran array-nya adalah 10. Lalu selanjutnya itu ada array sama dengan np.random.ranIn dengan parameter 0, 10 dan array size lalu .astype np in 32. Nah, baris ini nantinya akan membuat sebuah array bernama arr dengan fungsi np.random.ranIn dengan parameter 0, 10, array size itu di mana 0 itu batas bawahnya dan 10 itu batas atasnya. Jadi nanti array-nya itu ada 0 sampai 9. Nah, yang digunakan mengisi sebuah array dengan angka acak. Lalu kemudian astype np.in32 itu mengonversi tipe data array menjadi integer. Lalu selanjutnya ada target
elemen sama dengan 5. Nah, variabel ini yang berisi elemen yang akan kita cari nanti di dalam array. Contoh dalam kasus kita, elemen yang akan dicari itu adalah angka 5. Lalu selanjutnya ada result sama dengan np.0 dengan parameter 1, dtype sama dengan np.in32. Nah, ini adalah baris yang membuat array result dengan satu elemen berisi 0 dan tipe datanya adalah integer. Nah, array ini nanti akan yang digunakan untuk menyimpan hasil pencarian elemennya. Semua kode dari ukuran array dan inisialisasinya ini akan menciptakan sebuah array acak dengan ukuran 10 yang mencari elemen angka 5 di dalamnya. Lalu menyimpan hasil pencariannya dalam array result. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Zafir Amanda atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kita mengkonfigurasi blok dan grid serta memanggil fungsi dari cudanya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama pada yang baris pertama terdapat block underscore size sama dengan 256. Nah, ini tuh baris untuk menginisialisasi variabel dari block underscore size dengan nilai 256. Nah, block underscore size ini untuk apa? Yaitu itu adalah ukuran blok thread CUDA yang akan digunakan untuk menjalankan tugas paralel tersebut. Di mana dalam GPU programming, pekerjaan tersebut akan dipecah menjadi beberapa blok-blok kecil yang dijalankan secara paralel di GPU. Dan ukuran blok ini adalah salah satu parameter yang harus ditentukan. Selanjutnya, pada baris kedua itu terdapat grid underscore size sama dengan array underscore size plus block size minus 1 dibagi dengan block size. Nah, di sini tuh untuk apa? Baris ini tuh untuk menginisialisasi variabel grid size juga. Nah, grid size ini adalah jumlah blok yang akan digunakan dalam grid CUDA tersebut. Di mana grid adalah kumpulan blok-blok thread yang digunakan untuk menjalankan tugas paralel di GPU. Dan perhitungan grid size ini biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran data nih yang akan diproses pada array size dan ukuran blok dari block size-nya tersebut. Dan juga apa sih fungsi dari ekspresi array size plus block size minus 1 dibagi block size? Nah, ini tuh digunakan untuk memastikan nih bahwa apakah grid-nya memiliki cukup blok untuk menangani semua elemen dalam array. Nah, selanjutnya untuk memanggil fungsi cudanya, karena tadi kita sudah membagi hal tersebut ke beberapa proses, di sini kita satukan kembali dengan menggunakan inisialisasi variabel count underscore element. Nah, baris ini tuh adalah pemanggilan kernel CUDA yang disebut count element. Karena adalah fungsi yang akan dijalankan pada perangkat GPU oleh setiap thread dalam grid. Dalam pemanggilan ini, itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada grid size, di mana dia itu mengacu pada jumlah blok dalam grid CUDA. Lalu ada block size. Seperti namanya, dia itu blok berarti mengacu pada ukuran blok dalam grid CUDA. Lalu ada ARR atau AR, itu adalah array atau data yang akan diproses oleh kernel. Lalu ada target underscore element, di mana itu adalah elemen target yang akan dicari dalam array. Lalu ada result, itu adalah variabel atau struktur data yang akan digunakan untuk menyimpan hasil dari operasi yang dilakukan oleh kernel dan yang sudah dipisah-pisah oleh sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya, itu ada mencetak setiap prosesnya. Jadi, di sini kita menggunakan looping, di mana for i in range array size, print elemen ke i sama dengan array i. Nah, di situ, akan mencetak, elemen dari setiap array yang sudah dilakukan proses CUDA sebelumnya. Nah, selanjutnya, ada mencetak jumlah kemunculan elemen tertentu. Nah, jadi, dari proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya, dari yang pertama yaitu, mengimport library, NumPy untuk operasi array, dan Numba dan CUDA itu untuk pengelolaan paralel pada GPU. Kemudian ada, proses mendefinisikan fungsi CUDA, yaitu dengan count element, di mana menghitung elemen tertentu pada sebuah array, dengan parameter array, target, dan result. Yang sebelumnya diinisialisasi dengan CUDA.jit itu adalah fungsi yang untuk mengubah sebuah fungsi Python
Python biasa menjadi sebuah kernel CUDA yang dapat dijalankan pada GPU, sehingga fungsi CUDA yang kita lakukan akan dapat dijalankan pada GPU. Nah, selanjutnya ada proses konfigurasi thread dan block, di mana ada variabel tit dan stride yaitu tit itu adalah indeks thread dalam blok dan stride itu loop berbasis thread, di mana itu akan memastikan bahwa setiap thread berkontribusi pada pengelolaan elemen yang berbeda dalam array tanpa adanya tumpang tindih ataupun konflik. Nah, untuk selanjutnya itu ada proses inisialisasi variable dan array. Nah, di mana array size diinisialisasi dengan 10, yaitu ukuran array-nya. Kemudian array diambil random dari rentang 0 sampai 9. Kemudian target yang ingin dicari yaitu 5. Kemudian result itu adalah array yang digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Nah, selanjutnya ada konfigurasi blok dan grid, itu yang di mana block size digunakan untuk menentukan banyak thread CUDA yang akan dijalankan dalam satu blok, di mana di sini kita menginisialisasinya dengan 256 thread CUDA yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya ada grid size, di mana grid size ini akan mengatur berapa banyak blok yang akan berpartisipasi dalam pengelolaan paralel. Nah, dan yang terakhir itu kita memanggil fungsi CUDA, di mana sesuai dengan grid size dan block size yang sudah diinisialisasi tadi sebelumnya. Jadi fungsi ini mengaktifkan kernel CUDA count element untuk dijalankan secara paralel oleh banyak thread pada GPU. Nah, jadi setiap thread akan memproses sebagian dari array R dan hasilnya akan disimpan dalam array result. Nah, jadi untuk proses yang terakhir ini yaitu mencetak jumlah kemunculan array tertentu, itu diambil dari array result yang hasil-hasil sebelumnya itu udah disimpan dan dikumpulkan menjadi satu. Nah, sehingga dipanggil variable result, sehingga menghasilkan output jumlah kemunculan elemen dengan target elemen 5 adalah 1. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Zafira Amanda, Atia Putri, dan Tifa Ziada atas pemaparan dari implementasi CUDA ini. Nah, mungkin itu adalah sekian presentasi dari kami. Jika ada salah mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.